Selamat pagi semua untuk jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Pagi hari ini mari kita bersuka cita menyembah Tuhan. Mari kita mengingat segala kebaikan Tuhan. Alkitab berkata sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kita mau mengamini kebaikan Tuhan. Regardless whatever that we hear, regardless whatever in the news, kita mau terus menyanyikan dan mengatakan Tuhan itu baik buat kita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, sebab Allah baik untuk setiap kita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari sekali katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Dia baik, amin, buat setiap kita. Amin. Haleluya. Tuhan baik, kita terus mau bersuka cita, bukan karena keadaan kita, tapi karena kebaikan Tuhan, kesetiaannya, kebesarannya, kedahsyatannya di dalam hidup kita. Mari terima sukacita surga yang menjadi kekuatan bagi jiwa setiap kita dan menjadi obat bagi semangat yang patah. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya setengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku rasa saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku.
dalam hadirat Tuhan. Mari katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Mari terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Tuhan tuh baik buat setiap kita, amin. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang bisa kami pegang dan Allah yang kami andalkan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Biar sukacita Allah memenuhi setiap kita pagi hari ini di dalam nama Yesus. Mengangkat setiap beban dan khawatir yang ada dalam hidup kita dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Haleluya. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Regardless everything else that is going on in our world, kami menyadari hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau menyembah Engkau. Kami mau katakan Engkau lebih baik. Your loving kindness is better than life. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari katakan dengan sepenuh hati. Kemurahan-Mu
Bahwa lidahku
besar kebaikan-Mu Tuhan. Sebab besar kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu. Tak habis-habisnya rahmat-Mu baru setiap pagi buat setiap kami. How great your love is, oh Lord. Jiwa kami memuji Engkau, jiwa kami menyembah Engkau pagi hari ini, bersuka cita di hadapan hadirat-Mu. Karena kebaikan-Mu Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada. Saya berdoa dan berharap bahwa hari ini menjadi hari yang mendatangkan kemenangan bagi kita semua. Karena kita akan belajar bagaimana Yesus mengalami kemenangan tatkala dia mengalami pengujian, telah dia mengalami pencobaan. Dan dimanapun Anda berada, baik di benua Australia, Asia, ataupun dimanapun Anda, saya berdoa, saya berharap kasih karunia Allah menolong Anda untuk menguatkan hidup Anda melewati masa-masa yang sulit. Mari kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini yang terambil di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi saya akan bacakan dari ayat yang kelima saja sampai dengan ayat yang ke-7. Dan kita akan bahas seterusnya. Matius pasal 4 ayat yang kelima bunyi demikian. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bebungan bait Allah. Lalu ia berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa pagi hari ini. Biarlah engkau mengurapi lidah bibir hamba-Mu dengan kuasa dan pengurapan-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan mendatangkan kekuatan, memberikan kami pengertian, memahami hakikat dari setiap pengujian, pencobaan yang kami alami. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa engkau memberkati setiap mereka yang membuka hati dan pikiran mereka pagi hari ini. Kuatkan, teguhkan mereka, biar keluarga mereka mengalami kekuatan dalam segala hal. Terpujilah engkau, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Amin. Ya. Jadi kita telah belajar 2 minggu yang lampau bagaimana Yesus mengalami pengujian. Dan kalau kita melihat di dalam bahasa Yunani, kata to be tempted itu dipakai kata perazeni atau perazein atau perazo. Dan itu diterjemahkan, diartikan sebagai to test or to try. Jadi sometimes dalam New Testament dipakai silih berganti antara ujian dicoba atau diuji. Dua pengertian yang berbeda. Tapi saya memberikan penjelasan seperti ini. Bahwa sometimes kalau kita mengalami ujian, kita harus sadar, ambil konteks ini, pemahaman ini seperti seorang anak yang akan mengikuti ujian di sekolah. Tujuan dari gurunya memberikan dia ujian bukan membuat anak itu jatuh tersandung, tapi supaya anak itu tahu level understanding dia, apakah dia memang qualified untuk melanjutkan studinya ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi dalam konteks ini kalau kita melihat berkaca, ujian itu diberikan kepada kita, diizinkan terjadi kepada kita
bukan karena Tuhan tidak tahu tentang engkau. Tapi ujian itu terjadi dalam diri kita supaya kita tahu apakah saya ini dapat dipercaya, apakah saya ini kuat enough atau cukup kuat, apakah saya ini benar-benar anak Allah, apakah saya ini orang percaya, apakah saya ini benar-benar orang yang telah mengikuti Yesus. Karena Tuhan tahu kehidupan kita. Yang tidak tahu adalah kita yang tidak tahu tentang kondisi kualitas hidup kita bersama. Nah, dalam konteks ini, Yesus berada di padang gurun. Kalau Anda membaca dalam Matius pasal yang keempat, ini akan temukan ada 3 ujian, 3 pencobaan yang sedang dialami oleh Tuhan Yesus. Pencobaan yang pertama yang telah kita belajar, bagaimana iblis menawarkan supaya batu itu dijadikan menjadi roti tatkala Yesus telah berpuasa sepanjang 40 hari dalam kehausan, dalam kedahagaan dia, dalam kelaparan dia. Iblis men-challenge dia, menantang dia sebagai kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini sebagai roti. Yesus menolak itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang telah kita pelajari. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa dalam masa dia sedang berpuasa hari-hari itu, iblis selalu men-challenge dia untuk apa? Belajar untuk hidup nikmat. Kenikmatan hidup. Dan ini merupakan salah satu ujian yang akan kita alami dalam kehidupan keluarga kita. Kenikmatan hidup setiap kita. Setiap kita. Tidak peduli level iman saudara. Kenikmatan hidup akan menjadi bagian dalam pencobaan kita. Oke, ujian kita. Nah, kita melihat dalam ayat yang kelima, sesudah kejadian yang pertama itu kita temukan bahwa Yesus dibawa oleh dibawa oleh setan untuk supaya dia berada di satu tempat di kota suci, tentu Yerusalem pada waktu itu, untuk dikatakan dilihat di atas kota Yerusalem dan diperintahkan supaya dia menjatuhkan diri karena iblis berkata bahwa malaikat-malaikat berdasarkan kebenaran firman Tuhan bahwa malaikat-malaikat akan memegang dia, akan menatang dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di sini, tentu kita harus sadar bahwa dalam konteks ini iblis itu mengambil dia ambil quote dari Alkitab Perjanjian Lama. Kalau yang pertama dia ambil dari bilangan, ya. Yang ini dia ambil dari Mazmur 91. Kita melihat bahwa iblis tahu tentang firman Allah. Dia tahu firman Allah. Dia ambil firman Allah itu. Waktu pencobaan yang pertama Yesus menjawab dengan firman Allah, maka si iblis pun mengambil bagian dari kebenaran firman untuk men-challenge Yesus pada waktu itu. Anda bisa bayangkan kalau Yesus tidak tahu dan mengerti tentang kebenaran firman secara keseluruhan, maka tentu dia akan mengalami kesulitan untuk mengikuti kehendak daripada si iblis pada waktu itu. Nah, dalam responsnya kalau kita melihat, pada waktu Yesus di-challenge supaya dia menjatuhkan diri dan memakai privilege dia, kekuasaan dia sebagai anak Allah, malaikat Tuhan akan menatang dia. Tapi tentu Anda harus mengingat di dalam Matius pasal 26 ayat 52, Anda akan temukan satu kisah tatkala Yesus berada di Taman Getsemani, dan kemudian pada waktu itu mereka ingin menangkap Tuhan Yesus, dan Petrus pada waktu itu dia mengambil pedang dan kemudian memotong telinga daripada seorang imam kepala pada waktu itu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Yesus pada waktu itu justru janganlah Anda menggunakan itu. Yesus justru tidak
keluar melarikan diri dari pencobaan pada waktu itu, dari kesulitan dia. Tapi justru dia memberikan diri untuk masuk di dalam hal tersebut. Untuk apa? Supaya dia belajar hidup di dalam ketaatan. Dan itu sebabnya pada waktu Yesus, walaupun dia punya kuasa untuk membuat baik batu menjadi roti, maupun kemampuan dia pada waktu dia menjatuhkan diri dari atas puncak bait Allah, dia punya kemampuan itu, dia tidak menggunakan itu untuk apa? Untuk menjadikan dia seorang yang populer. Anda bisa bayangkan kalau Yesus menjatuhkan diri di atas bait Allah, dari bait suci, dari kota suci Yerusalem pada waktu itu. Banyak orang yang melihat, dan setiap orang kalau Yesus melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh iblis, maka miracle terjadi, mujizat besar terjadi, maka popularitas dia akan sangat besar karena mujizat yang dilakukan. Tapi justru Yesus menolak temptation untuk mendapatkan popularitas pada waktu itu. Jadi temptation yang kedua, kalau yang pertama adalah tentang kenikmatan hidup, yang kedua adalah tentang bagaimana Yesus menolak to be populer. Populer. Anda temukan dalam firman Tuhan pada waktu Yesus menyembuhkan orang, setelah apa yang dikatakan Yesus? Jangan beritahu banyak orang. Pada waktu Yesus bikin mujizat, jangan beritahu kepada yang lain. Pada waktu Yesus menyembuhkan orang, Yesus selalu ingatkan, jangan beritahu orang. Mengapa? Justru Yesus tidak mengambil kesempatan penyembuhan mujizat untuk menjadi populer. Dan hal ini terjadi dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan hari-hari ini. Begitu mereka diberikan karunia untuk menyembuhkan orang, mereka lalu showing off, menggunakan atribut apa saja, menunjukkan kehebatan dia to become populer. Saya mengingat ada beberapa hamba Tuhan yang sangat populer. Saya kagum dengan mereka. Saya ingin berjumpa dengan mereka. At least salaman aja pada waktu itu. Waktu itu, very long time ago, 30 tahun yang lampau. Unfortunately, mimpi itu, harapan itu menjadi kesia-siaan. Kenapa menjadi kesia-siaan? Karena, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata hamba Tuhan itu dikelilingi oleh bodyguard. Saking populernya, mereka dilindungi oleh bodyguard yang segitu banyak. Dan even just 5-7 meter, tidak punya kesempatan untuk mendekatinya. Dan tragiknya, justru Yesus memberikan diri untuk melayani pada waktu itu, bukan untuk menjadi seorang yang famous, popularitas dia makin naik, tapi dia selalu berada dengan anak-anak, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang selalu diabaikan. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita belajar kembali dalam konteks keluarga bahwa dua godaan. Godaan yang pertama adalah hidup dalam kenikmatan, dan godaan kedua adalah popularitas. Oke, nanti kan saya beritahu tentang koneksinya. Godaan yang kedua dalam popularitas. Nah, kita terus melihat apa yang menjadi bagian dalam cerita ini. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Tentu kalau kita membaca ayat ini, imaginary, kita lihat ini merupakan vision, merupakan vision, bukan real. Saya percaya ini bukan real karena tidak ada satu gunung pun yang sangat tinggi yang dapat kita bisa lihat seluruh dunia. Tidak ada. Walaupun kita datang ke puncak gunung Himalaya, kita tidak akan bisa melihat seluruh dunia. Tapi imaginary, ini bisa vision. Dan pada waktu itu ayat 9 dikatakan begini, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi kita melihat begini, waktu iblis gagal menawarkan popularitas, menawarkan kenikmatan hidup kepada Yesus, apa yang dilakukan? Dia menawarkan
kekuasaan. Kalau engkau menyembah aku, ya, kalau engkau menyembah aku, maka dikatakan di situ, semua itu akan kuberikan kepadamu. Jadi, kita melihat di sini. Konsep penyembahan itu berbicara tentang teritori di sini. Kalau Yesus menyembah iblis, iblis bilang, aku berikan seluruh kuasa di dunia. Kalau Yesus menyembah Bapanya, menaruh dirinya tetap taat kepada Bapanya. Bukan hanya kuasa di dunia diberikan kepada dia, tapi juga di dunia dan di sorga. Sekarang dan untuk selama-lamanya. Jadi kita melihat di sini luar biasa sekali bahwa Yesus berkata, mereply apa yang ditawarkannya itu kepada si iblis. Dan berkata kepadanya, berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 hal yang harus kita waspadai dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita. Yang pertama adalah kenikmatan hidup. Yang kedua, popularitas. Yang ketiga adalah kekuasaan. 3 hal ini dikejar oleh semua orang. Kalau dia telah mencapai satu titik tertentu, orang yang single selalu berpikir begini, seandainya, bukan aku punya sayap, seandainya aku menikah, aku punya pasangan, saya rasa hidupku makin komplit, hidupku makin enak, makin nikmat. Kalau seandainya saya punya rumah, hidupku semakin enak, semakin nikmat. Kalau seandainya aku makin punya mobil, sekarang hanya punya public transport, maka hidupku akan lebih enak. Selalu apa? Kita mau achieve sesuatu untuk apa? Untuk bisa mendapatkan kenikmatan hidup. Apakah ini salah? No, tidak salah. Tidak salah, tapi mari kita lihat. Kita harus berhati-hati. Yang kedua, kenikmatan hidup itu, kalau tadi kenikmatan hidup semua orang pengen, ya kan? Tapi untuk popularitas, tidak semua pengen. Coba, mostly, kalau partner kita pengen popularitas, yang sebelahnya mostly ya, yang sebelahnya nggak mau popularitas. Kalau suami pengen populer, istrinya nggak pengen populer. Aduh, udahlah, capek lah nanti begini, ya kan? Nah, bagaimana kita menghadapi realita ini? Kita teruskan dulu. Jadi, yang kedua, challenge yang kedua, tidak semua orang pengen mau menjadi populer. Yang ketiga, ada korelasi antara kenikmatan hidup dan kekuasaan. Hal yang pertama, orang pengen achieve apa? Kenikmatan hidup. Aduh, saya nggak pernah holiday. Kalau saya punya gaji nambah aja, saya bisa holiday. Kenikmatan hidup, ya. Tapi kalau Anda sudah achieve hal yang pertama, kenikmatan hidupnya itu, apa yang akan dicari? Saya pengen kenikmatan hidup saya naik pada level yang lebih tinggi lagi. Jadi apa yang terjadi? Orang pengen mendapatkan kekuasaan lebih lagi. Nah, kalau 3 hal ini ada dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga kita, kita harus mampu memanagenya. Jadi bagaimana kita memanagenya? Begini, sebagaimana Yesus melakukannya, kita belajar dari Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus resist the temptation. Dia mampu melewati temptation karena dia knowing the God's word. Dia tahu firman Allah. Jadi kita tahu kan, setiap orang punya temptation, akan dapat temptation. Punya pengennya kenikmatan hidup. Punya needs. Apa? Any needs, Anda boleh bilang. Needs-nya apa? Pengen holiday. Needs-nya apa? Lagi pengen hidup lebih kaya. Pengen hubungan lebih indah. Apalagi pengen punya rumah yang lebih bagus. Everything. Kita pengen.
Dan ini harus mampu kita kendalikan. Dengan apa? Knowing the God's word. Karena ada limit untuk setiap kenikmatan hidup itu. Kalau kenikmatan hidup itu menggantikan posisi Allah di dalam hidupmu, maka kita keliru. Itu sebabnya dengan knowing God's word kita harus tahu begini. Mazmur 119 ayat 11 bunyi demikian. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Bagaimana aku tahu batasan tentang kenikmatan hidup? Aku harus tahu firman Allah. Aku harus tahu janji Allah. Karena janji Allah itu akan membatasi kita tidak menjadi orang greedy. Allah berkata begini, I will bless you. There's enough. Tapi kita bless-nya berapa banyak Tuhan kita mau. Saya pengen achieve sampai unlimited blessing. Sampai saya menjadi unlimited resources yang saya punyai. Nah, Alkitab berkata dalam bahasa Inggris, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Jadi knowing God's word and keep it dan menyimpan di dalam hidup kita, menjaga di dalam kehidupan kita akan memfilter setiap kenikmatan hidup kita. Setiap temptation yang datang dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Nah, bagaimana kita bekerja dalam rumah tangga? Tentu begini. Kalau satu di antara saudara, satu di antara bapak ibu, apakah anak, apakah bapak, apakah ibu, Anda tahu God's word, Anda harus beritahu seisi rumahmu. That's the rule. Bagaimana caranya? Ya, Anda harus punya kesempatan yang namanya itu kumpul bersama keluarga berbicara tentang firman Tuhan. Apalah mau sebut? Family altar, silakan. Mesbah keluarga, silakan. Persekutuan rumah, silakan. Kelompok rumah tangga, silakan. Atau apa? Waktu di meja makan, silakan. Enggak masalah. Saya sudah kirimkan buat Anda penuntun untuk Anda punya membangun fellowship dalam rumah. Jadi share. Satu di antara saudara. Kalau even just satu aja. Baik suami yang tahu, apakah istri yang tahu, apakah anak yang tahu. Izinkan mereka untuk membagi apa yang mereka tahu. Yang celakanya, kalau semua dalam keluarga saudara tidak tahu apa-apa. Itu sebabnya saya menolong Anda dengan mengirimkan lembaran setiap minggu pedoman untuk ibadah di dalam rumah. Supaya apa? Knowing God's word dan kita bisa keep it in our life. Simpan itu dalam hati supaya apa? Supaya saya tidak berbuat dosa. Oke? Itu hal yang pertama. Kenapa kita perlu sadari ini? Karena ini penting. Kalau Anda nomor satu ini nggak bisa kerjain, lupakan khotbah saya ini. Kita stop. Oke. Nah, kita harus sadari juga setelah kita tahu firman Allah, Anda jangan berleha-leha aja. Oh, udah senang, ini enough. Anda harus bangun kehidupan spiritual Anda. Karena iblis itu selalu exploit. Dia selalu membuka semua kelemahan kita. Semua kelemahan kita selalu ingin dibuka oleh iblis. Itu sebabnya kalau kita melihat dalam Markus 14 ayat 8 dikatakan maka kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Karena iblis itu menantikan kita keseleo dikit celaka kita. Jadi hal yang kedua yang harus kita sadari bahwa kita harus semua bersatu di dalam keluarga, dalam kesatuan hati, dalam kesatuan kasih kita, dalam family kita. Kita semua membutuhkan pertolongan yang mana dengan kita bersatu dalam keluarga, kita berkumpul dalam keluarga, kita akan mampu memampukan kita untuk menolak, melewati,
dan mengatasi temptation yang paling mendasar, kenikmatan hidup. Saudara, kenikmatan hidup itu menggerogoti kita seperti cancer. Pelan, pasti, tapi akan membuat kita pada waktu satu titik turning point. Saya sometimes berdoa bagi saudara dalam kondisi lockdown ini. Karena saya takut Anda terlalu nyaman di rumah, nonton dan sometimes nggak nonton, ikut ibadah bersama-sama. Nanti juga sore bisa. Anda terlalu nyaman dan Anda lalai bersekutu bersama-sama. Itu sebabnya saya mendorong Anda, mari sebagai keluarga kita bersehati. Kalau Anda sudah tahu kebenaran firman, Anda beritahu baik anak kepada Bapa dengan cara yang bijaksana. Katakan, Daddy, Mami, atau Papa, Mama, firman Tuhan berkata seperti ini. Bisa nggak kita lakukan seperti itu? Anak saya sering lakukan itu. Daddy, Mami, itu orang ada butuh pertolongan. Bisa nggak ambil dari uang tabungan saya? Berikan persembahan, berdonasi buat mereka. Itu hatinya. Jangan bangga kalau anak Anda saudara cuma rajin nabung tapi nggak care dengan hal seperti. Jangan bangga. Jangan berharap dia akan jadi kaya satu waktu kelak. Percaya, firman Tuhan berkata, kalau kita membangun kehidupan rumah tangga kita, membangun karakter hidup dalam rumah tangga kita, kita akan menuai yang lebih long lasting. Mari kita teruskan dulu. Karena iblis selalu pengen attack kehidupan rumah tangga. Baik lewat suami, baik lewat istri, maupun lewat anak. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga. Kalau suami berhasil di dalam pekerjaan mereka, naik posisi, kekuasaan bertambah, betul? Jadi temptation yang ketiga, kekuasaan bertambah, kenikmatan hidup bertambah, naik, upgrade. Nah, kenikmatan hidup ini bisa berubah-ubah. Kalau tadinya ada orang nggak suka hobi olahraga, tiba-tiba karena punya otoritas yang tinggi, punya kekuasaan yang tinggi, income tinggi, maka dia berubah. Mungkin dia akan coba hobi yang baru, yang lebih up to date dengan kekuasaan yang selevel. Kalau mungkin dulu nggak suka naik sepeda, sekarang naik sepeda. Ini contoh, bukan orang naik sepeda salah, enggak. Kalau dulu orang nggak bisa main golf, sekarang main golf, bisa lakukan seperti itu. Itu contoh. Dulu nggak suka badminton, tiba-tiba kelompok dengan para badminton, hobi, berubah. Kalau itu sepanjang ada batasan, oke. Yang masalahnya, kalau kekuasaan meningkat, kalau keberhasilan meningkat, temptation yang ketiga meningkat, dan kenikmatan hidup ini meningkat, tapi celakanya, dia pengen mencoba membangun hubungan di luar nikah. Kenikmatan. Pengen mencoba sesuatu yang baru. Pengen mencoba sesuatu yang unusual. Dan apa tugas kita sebagai keluarga? Saling mengingatkan. Kapan kita akan lakukan ini? Pada waktu kita punya perjumpaan di dalam keluarga. At least Anda mulai coba. At least seminggu sekali. Kalau Anda mulai praktek setiap hari pakai tuntunan itu. Tidak susah. Semuanya lagu ada, doa ada, baca Alkitab ada, penjelasan ada. Apalagi? Doa penutup ada. Anda tinggal copy paste. Belajar dulu copy paste. Tapi sesudah itu Anda akan belajar bagaimana membangun kehidupan kita. Nah oke, terusin. Yang terakhir. Poin yang harus kita lakukan. Pertama, knowing God's word, menyimpan dalam hati supaya itu menjadi filter, menjadi ukuran kita. Apa kita bisa berbuat dosa pada waktu kita, bukan kita bisa berbuat dosa, untuk menjaga kita tidak berbuat dosa. Yang kedua, kita harus punya waktu untuk berdoa bersama. Atau berdoa secara pribadi. We have to. Yesus ada. Dia doa dan puasa di padang gurun selama 40 hari. Anda pikir dia cuma mengalami pencobaan selama di padang gurun? Dia berdoa. Berdoa. Memang berdoa itu kelihatan susah dan kelihatan gampang. Ada yang bilang, oh gampang lah berdoa. Mulai begini, sesimpel mungkin. Apa yang ada di benak Anda? Tuhan, ini aku.
Ada satu kisah. Seorang pedagang yang pedagang sederhana. Setiap melewati satu rumah ibadah, dia berhenti sejenak, dia menutup mata, dia memandang rumah ibadah tersebut. Kemudian setelah 1-2 menit dia pergi meninggalkan rumah ibadah. Di luar loh, bukan di dalam. Setiap hari dia lakukan hal tersebut. Sampai satu ketika orang bertanya, ya saya pakai namanya apa ya, Acong. Acong, ngapain aja kamu setiap hari depan gereja? Oh, berdoa. Kok berdoa? Kok berdoa 1 menit? Ya habis doanya juga pendek. Doa kamu apa? Ya cuma bilang begini, Tuhan, ini Acong. Yes. Diam sejenak. Amin. Dia jalan. Nah ini kisah. Satu ketika Acong sakit. Dia terbaring di rumah sakit dengan selang infus memenuhi tubuhnya. Di satu malam dia bermimpi berjumpa dengan seorang yang memakai jubah putih mendatangi dia. Mendatangi di tengah malam dalam mimpi dia dan berkata begini, malam hari, Acong, ini saya, Tuhan, ada di sini. Kemudian dia pergi. Acong kaget. Dia kaget dalam tidur, dalam kesakitan dia. Dia lihat begitu keluar itu, dilihat orang yang berpakai jubah putih itu keluar dari ruangan dia. Dia mencabut selang infus dia. Berlari menjumpai untuk mencari orang tersebut. Sampai di luar suster bingung. Dia bilang, ada orang yang keluar dari ruangan. Enggak ada, Acong, mungkin kamu mimpi. Enggak, saya lihat, kata dia. Enggak. Tapi yang membuat para suster terkejut adalah dia bisa berdiri, berjalan, dan berlari tanpa menggunakan infus. Dia mengalami kesembuhan karena Tuhan berjumpa dengan dia. Doa yang simple, doa yang sederhana, dimulai dari hati, yang keluar dari hati saudara, that's more than enough. Bangun ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bangun dengan bahasamu sendiri. Kalau Anda bisa bahasa sesederhana, lakukan itu. Datang kepada Tuhan supaya menjaga kita, keluarga kita, tidak berbuat dosa pada waktu temptation itu datang dalam kehidupan. Menjaga keluarga kita terjaga dari godaan pleasure itu, kenikmatan hidup, maupun kita untuk ingin mendapatkan popularitas, ataupun kita ingin menjadi punya otoritas yang lebih. Saya berdoa supaya keluarga kita tetap kuat. Hari-hari ini setan sedang berusaha berbagai macam cara untuk membuat keluarga kita tidak berdoa. Itu sebabnya Anda harus sadar, itulah cara setan. Dia mengintimidasi saudara, dia membuat Anda malas musim dingin, dia membuat Anda tidak punya waktu untuk berdoa. Itu dilakukan oleh dia supaya apa? Supaya kita tidak berdoa. Sebagai keluarga, pagi hari ini, mari kita berdoa. Ambil waktu kita. Mulai 5 menit, mulai 1 menit, mulai berapa banyak waktu yang kita punyai. Kita berdoa secara pribadi, secara keluarga. Sebagai konklusi tadi, 2 hal yang harus kita lakukan. Knowing God's word dan keep it in our heart. Mengenal, mengetahui firman Allah lewat pembacaan firman Tuhan dan menjaga itu dalam diri kita akan membuat kita terhindar dari perbuatan untuk berbuat dosa. Yang kedua, kita harus senantiasa berdoa, berjaga-jaga dengan berdoa satu dengan yang lain. Setiap hari saya berdoa buat keluarga saya. Saya menumpangkan tangan buat anak-anak saya. Dalam mereka sebelum tidur, bahkan sampai hari ini. Kalau saya belum datang berdoa kepada mereka, mereka sulit untuk tidur. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai keluarga, sebagai bagian dari keluarga, mari kita bangun iman kita. Mengenal firman Allah, menjaga itu. Dan kita harus berjaga-jaga di dalam doa. Doa bagi keluargamu,
Doa bagi sanak keluargamu yang ada dimanapun mereka berada. Yang sedang sakit COVID, saya percaya kalau tangan Tuhan mau menjamah mereka. Kalau engkau bersehati ingin membawa hidup mereka dalam pentuan supaya mengenal Allah yang kita percayai. Allah sanggup memulihkan, menyembuhkan mereka. Mari kita satu di dalam doa. Pagi hari ini, biar keluarga kita, siapapun Anda, dimanapun, kita mau bangun hidup rumah tangga kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, biarlah pagi hari ini, setiap mereka yang telah mendengarkan firman-Mu, mereka mulai membangun keluarga mereka dengan ada waktu untuk berbicara tentang firman-Mu, untuk berdoa bersama, saling mendoakan, bapa kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, saling mendoakan supaya keluarga yang dibangun adalah keluarga yang takut akan Tuhan, yang mengenal firman-Mu. Hamba berdoa ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah pagi hari ini Engkau akan membangun satu rumah tangga yang kokoh, yang saleh, yang cinta akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa juga bagi setiap keluarga yang sedang mengalami kemalangan. Setiap mereka yang keluarga mereka sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang sedang dialami dalam kesulitan apapun. Hamba berdoa, mari semua jemaat Tuhan. Kalau engkau punya keluarga yang sedang sakit, letakkan tangan kananmu di dadamu. Berdoa dengan iman, percayalah bawa hidup mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang sanggup mengadakan mujizat. Dia Allah yang sanggup menolong. Dia Allah yang sanggup memulihkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami minta tangan Tuhan menjamah mereka. Memulihkan mereka. Menyembuhkan mereka. Kuasa darah Kristus memulihkan mereka di dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya kuasa penebusan dan kebangkitan-Mu ada dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa setiap jemaat yang sakit, yang membutuhkan pertolongan, kuasa Allah menolong mereka, memberikan kekuatan pemeliharaan secara spiritual dan jasmani turun atas kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur untuk setiap mereka yang berlantau 1 minggu ke depan. Kasih, setia, dan damai sejahtera Allah menyertai mereka semua. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, menjamah, menuntun hidup mereka sepanjang 1 tahun ke depan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan kita mengangkat tangan kita, menerima berkat Allah, supaya kita bisa tinggal dalam kehidupan keluarga kita sepanjang 1 minggu ke depan, hidup di dalam kemenangan. Sama seperti Yesus telah mengalami kemenangan dalam pencobaan. Hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Mulai hari ini, hiduplah di dalam kemenangan. Hiduplah akan takut akan Tuhan. Hiduplah bergantung dari Dia. Karena Dialah sumber pengharapan, sumber damai sejahtera. Dan damai sejahtera Allah Bapa menyertai engkau dan akan memimpin saudara sampai kepada kesudahannya. Dia akan memberkati engkau dengan kuasanya dan Dia akan memelihara hidupmu. Damai sejahtera Allah menyertai Bapa, Ibu, saudara-saudara sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin. Amin. Haleluya. Mengucap syukur untuk hari ini. Minggu depan kita tetap online. Dan tema khotbah minggu depan kita akan berbicara tentang doa.